pagi. Selamat hari Senin. Gimana akhir pekan kemarin, menyenangkan? Alhamdulillah ya, semoga akhir pekannya Sobat Ambiar. Kameramen gimana? Sehat. Pagi Sehat. ini diguyur Aman hujan. Ya? Aman, cicilan udah lunas semua? Insya Allah. Oh, udah. Ya. Kan awal bulan, baru awal bulan. Awal bulan, tengah bulan gila Emang ya. udah tengah. Ini mah Tapi emang jangan keras-keras dong, Rian. Oh iya, maaf ya, aku lupa. Aku tuh Iya. ini. Soalnya ini ringkih, soalnya dia banyak acara ya. Tahu nggak? Aku kaget, hari ini harusnya dia ngisi acara. Di mana tahu nggak? Di Rumah Boneka. Lagi tutup hujan, belum buka. Bukanya jam 12. Masa kayak begini dibilang rumah boneka? Iya. Nggak cocok Rumah Boneka. Rumah hantu. Sobat Ambiar, hari ini tuh hujan deras di Jakarta. Hujan Alhamdulillah. sekali. Dari subuh sudah hujan deras. Saatnya berdoa, semoga kita diberikan rezeki berlimpah, ya. Betul. Semoga tentu saja yang rezekinya sedang sempit diluaskan, dibukakan terus pintu-pintu rezekinya. Amin. Yang punya hutang dilunaskan hutang-hutangnya. Amin. Financial freedom, nggak ada hutang, bisa berinvestasi. Financial freedom. Oke, kita pindah ke sudut terpojok ini ya. Ini sudut tersakiti maksudnya. Karena doa orang-orang tersakiti akan diamini, dikabulkan Tuhan ya. Semoga rezeki semua yang ada di studio dan menyaksikan bisa mendapatkan rezeki yang seluas-luasnya satu Indonesia. Bilang amin. Amin ya Allah. Tidak ada masalah yang berarti dalam kehidupan, tapi kita paham betul namanya dalam hidup pasti ada masalah. Termasuk yang satu ini, niatnya memang baik membantu keluarga kita, saudara kita di Pulau Sumatera yang terkena bencana. Tapi ternyata niat baiknya ini, kadang tuh niat baik tidak selalu mendapatkan hal yang baik juga. Betul. Dia kemarin justru mendapatkan teror setelah speak up mengenai bencana. Teror? Iya. Dikirim apa? Kamu Kalau nanya. teror. Saya aja baru nanya sama produser, emang terornya apa? Nah. Makanya kita langsung hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia seorang influencer yang akan speak up di pagi hari ini. Ini dia Shirley Anavita. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Shirley, apa kabar? Selamat pagi Shirley, silakan. Silakan di tengah dulu. Iya. Sehat Shirley? Apa Boleh kabar, lebih maju Shirley? lagi, Shirley? Baik. Shirley, jadi kita mendapatkan informasi Shirley Anavita, seorang influencer yang diteror setelah dia diduga diteror setelah dia speak up mengenai bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Emang Apa speak up yang paling besar apa sehingga dapat teror? Jadi kalau Shirley boleh flashback ke tanggal 30 kejadiannya, Boleh Kak. singkat dulu ya? Ya. Kalau dibilang speak up yang paling keras, Shirley coba contemplate dan evaluasi. Shirley mungkin ya Kak, mungkin karena Shirley menyampaikan pengalaman ketika menjadi relawan, apa yang Shirley lihat, bahwa ada wilayah-wilayah terisolir yang belum dan masih membutuhkan Baik. logistik dan bencana nasional. Menyampaikan pengalaman atas apa yang kamu lihat secara pribadi langsung. ya. Ya. Nanti boleh dijelaskan lebih lanjut seperti apa. Shirley, sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Terima kasih. ini dia pengalaman Shirley Anavita terkena sekali lagi dugaan teror ya. Ini teror setelah speak up tentang bencana alam. Geger. Shirley Anavita, seorang influencer muda asal Aceh yang baru saja ramai diperbincangkan oleh netizen atas kasus teror yang ia terima. Aksi teror yang diterima oleh Shirley muncul setelah ia speak up tentang bencana yang terjadi di daerah Sumatera. Shirley membagikan postingan bentuk teror yang ia dapatkan. Teror tersebut tidak hanya sekali ia dapatkan. Berawal dari ancaman verbal dan kini Shirley mendapatkan teror berupa aksi dari oknum yang tidak bertanggung jawab atas aksinya itu. Tapi, kabarnya tidak hanya Shirley saja yang mendapatkan teror tersebut, melainkan DJ Doni juga mendapatkan teror setelah speak up. Gimana kelanjutan teror yang didapat oleh Shirley? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Domisili di Jakarta ya? Jakarta. Oh Jakarta ya, aslinya dari? Aceh. Oh dari Aceh. Asli Aceh. Oke, Shirley, kita sebelum berbicara mengenai terornya, setelah bencana ini terjadi, apa yang kamu lakukan untuk membantu? Kamu asli Aceh kan? Membantu saudara-saudara di Aceh. Shirley, seingat Shirley itu hari ke-10 atau hari ke-11 pasca bencana itu Shirley ke Aceh, Kak. Oh, ke Jadi Aceh. menggalang donasi lewat rumah zakat. Bersama-sama dengan teman-teman rumah zakat, akhirnya kita mencoba untuk menyalurkan bantuan. Saat itu memang yang dibutuhkan banget logistik. Jadi kita bawa logistik, beberapa peralatan
Saat itu ya Starlink, genset, itu kali pertama, kedua Sherly pulang ke beberapa titik, salah satunya adalah PD Jaya Gayo Luwes yang memang saat itu masih terisolir. Nah, pulang dari sana memang berkolaborasi dengan teman-teman podcaster untuk menyampaikan pengalaman sebagai relawan, dan salah satunya setelah melihat langsung Kak, Sherly pikir ini sangat layak untuk dijadikan sebagai atau ditetapkan sebagai bencana nasional Bapak dan Ibu. Saat itu Sherly sampaikan demikian. Baik, Sherly, kalimat kamu bahwa bencana ini layak ditetapkan sebagai bencana nasional adalah sebuah statement yang memang kata sepakat ini barangkali satu kata yang dirasakan begitu banyak oleh semua orang. Rata-rata mungkin mereka merasakan hal yang sama. Memang mereka juga mungkin merasakan dengan apa yang kamu rasakan. Tapi selain itu, kalimat apa yang kamu keluarkan di media sosial Yang begitu menurut keras kamu, ya. menurut kamu cukup mengusik bagi sebagian orang? Sherly nggak tahu sih Kak, karena kalau ditanya hal apa yang kamu lakukan pertama kali setelah pagi tanggal 30 itu kan kejadiannya, first thing first, Sherly ngecek konten Sherly yang mana, statement Sherly yang mana nih yang kiranya mungkin melanggar atau melewati batas gitu. Sherly ngelihat kayaknya nggak ada deh Kak. Apa aja statement kamu selain layak dijadikan bencana nasional? Kemudian selain itu apa lagi? Sebentar, lambat. Penanganannya lambat, bukan tidak ada, tapi lambat. Jadi yang Sherly lihat, karena memang kan langsung ke wilayah terisolir toh Kak. Jadi saat itu Sherly menyampaikan bahwa masih ada wilayah-wilayah terisolir yang sangat membutuhkan pembukaan akses. Baik. Gitu. Kemudian selain penanganan yang lambat yang kamu sampaikan, apa lagi seingat kamu? Itu sih. Udah, kalaupun ada harapan, terakhir di salah satu TV nasional Sherly menyampaikan harapannya adalah deforestasi segera dihentikan dan kita sama-sama menjaga, sama-sama merawat alam. That's it. Ada alasan kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kalau menurut saya secara pribadi, entah teman-teman setuju atau enggak, tidak setuju pun tidak masalah. Itu adalah kalimat demi kalimat yang sepertinya biasa saja ya. Yang rasanya semua orang juga mungkin akan sepakat dalam kondisi seperti itu. Ya. Tapi ternyata yang dialami oleh Sherly, teror yang begitu derasnya. Tadi sempat kita lihat beberapa cuplikan diantaranya. Apa saja yang teror yang kamu dapatkan? Kalau boleh kamu cerita. Terornya pertama dilempar telur busuk rumahnya. Itu dalam satu hari ya? Dalam satu hari Kak. Oke. Yang kedua memang ada pesan, 3 pesan. Jadi mungkin ini relate dengan yang Kakak tanya. Pesan pertama adalah intinya tutup mulutmu, jangan ambil kesempatan dari bencana. Yang ketiga menggunakan bahasa Aceh, kurang lebihnya sama. Yang Menggunakan bahasa Aceh. menggunakan bahasa Aceh, sekalipun ya Kak, ini mohon izin sekali, bahasa Acehnya agak dalam tanda kutip keliru. Jadi ya mungkin ditranslate begitu ya. Silakan. Jadi kalau di situ ada Sherly highlight. Oke, guys, boleh kita kasih lihat ini dia. Boleh mungkin Yang secara kertas boleh. ini ya. Ya, Oke, ini. Ini misalnya Hanu Sahja Perusuh Aceh Leuh Media gitu. Jadi ini kan mau menyampaikan seharusnya tak bantu hanta petambah masalah. Jangan merusuh Aceh, memperumit masalah Aceh lewat media gitu. Menurut kamu penyusunan kalimat sang pengirim dengan menggunakan bahasa daerah asli dari Aceh ini apakah tepat atau ada penggunaan kata-kata yang tidak tepat atau keliru sehingga bisa kita asumsikan atau kamu secara pribadi berasumsi bahwa apakah dia asli orang Aceh atau bukan? Iya, jadi misalnya kayak seharusnya itu kalau dalam bahasa Aceh seharusnya. Jadi kayak masih ini kayaknya ditranslate jadi nggak sepenuhnya bahasa Aceh. Termasuk yang di kertas, kan ada 3 kertas, salah satu lembaran kertasnya itu menggunakan bahasa Aceh. Itu kelihatan bahwa bahasa Acehnya bukan bahasa Aceh orang Aceh begitu, jadi bahasa Aceh yang ditranslate. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mobilnya di Pilox Kak, warna merah yang Di hari yang sama? Di hari yang sama Kak, jadi paginya ketahuan 3-3-nya Sherly cek. Gambar di mobil itu kan muka orang, kalau kita boleh ya ini ya. Baik, kita mengasumsi ya. Sherly. Teman-teman boleh kita naikkan gambar mobil Sherly yang di Pilox kembali supaya bisa lebih mudah Sherly untuk bercerita.
Oke, ini gambar mobil Iya. Shirley yang dipilos. Supaya Sobat Ampir di rumah bisa Iya. membayangkan. Oke, ini gambarnya. Iya, jadi kan ini gambar muka orang yang mulutnya dicoret. Ini Iya. bagian depan, bagian sampingnya juga kurang lebih begitu. Artinya diam ya. Artinya diam. Dan Diam. gambar ini Oh, juga ada mulut di yang kertas. ditutup. Betul. Mulut yang harus dibungkam. Mulut yang Asumsi subjektif kita Iya, begitu ya. Kita secara sederhana kan mengartikan begitu ya Kak. Iya. Dan gambar ini juga ada di kertas itu. Oh. Jadi kan sebagai ya sederhananya berarti ini adalah bagian kan Lanjut begitu. Satu rangkaian. satu rangkaian. Nah, betul. Besoknya akhirnya Shirley dapatkan CCTV-nya dari tetangga memang Kak. Jadi CCTV ada. tetangga sudah Shirley upload juga yang memang itu 3 kali. Jadi 3 kali pertama melempar itu Shirley nggak tahu apakah telur dulu atau gulungan kertas dulu. Kali kedua melempar ya berarti yang Salah satunya. Ya. Setelah itu baru dia Mencoret. pergi. Awalnya mencoret, habis itu baru melempar 2 kali. Orang yang sama. Orang yang sama, Satu tepatnya orang. pukul 1.46. 146. Oke, Sobat Ambiara, ini dia bukti CCTV dari dugaan teror tersebut. Shirley, kamu lapor ke polisi. Shirley memutuskan untuk nggak lapor ke polisi, Kak. Kenapa? Itu satu jawaban, aku dengarnya tuh sedih loh. Iya. Ketika kamu bilang, aku nggak lapor polisi, Ya. kenapa? Apa yang membuat Shirley memutuskan untuk tidak lapor ke polisi? Yang pertama, Shirley harus sampaikan panik pasti, Kak. Khawatir pasti. Rasa was-was itu pasti ada. Namanya yang pertama Shirley merantau bersama adik, kemudian merasa nggak aman kan begitu ya. Iya. Tapi yang kedua, Shirley mempertimbangkan, Shirley baru pindah juga ke komplek tersebut dan CCTV-nya adalah CCTV tetangga. Jadi untuk supaya tetangga kan butuh rasa Secure. secure Aman. juga. Iya. Karena kalau misalnya melaporkan ke polisi, otomatis itu akan ditanyai satu persatu, persatu, ditambah ya. lagi CCTV-nya adalah punya tetangga. Tapi kalau tetangganya tidak berkeberatan dan Iya. apakah kamu sempat nanya sama tetangga Sempat kamu? nanya. Lantas apakah mereka berkeberatan? Justru keputusan untuk tidak melapor ke polisi itu setelah diskusi dulu Kak. Jadi Sama tetangga sama ya? tetangga dan memang ada bukan keberatan ya Kak, tapi gimana ya supaya kami Tetap nyaman kami ikut di situ. prihatin dengan apa yang terjadi, tapi gimana ya supaya ini tidak membawa-bawa nama tetangga begitu. Siapa yang bilang begitu? Tetangga. Iya tetangga. Artinya Shirley juga melihat bahwa mungkin harapannya adalah supaya ya udah ini kita selesaikan di sini. Akhirnya Shirley lapor ke RT, pihak keamanan, dan Shirley juga upload di sosmed Kak. Kenapa Shirley upload di sosmed? Shirley pikir eskalasi yang Shirley terima dibandingkan kawan-kawan yang menerima ini kan bukan cuma Shirley ya Kak. Banyak kawan-kawan yang lain menerima. Ya. Itu sudah sangat mengganggu keamanan, bukan hanya dirinya bahkan keluarganya karena sampai ada yang dilempar bom molotov. Dengan eskalasi kayak gitu, itu sangat wajar untuk dilaporkan ke polisi. Betul. Jadi dengan kenapa Shirley mengupload ke medsos tidak melaporkan ke polisi agar kalaupun nanti ada kejadian lagi atau eskalasinya meningkat, ini bukan terjadi di ruang hampa, tapi ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Dan Shirley pikir sangat layak untuk kalau eskalasinya meningkat, sangat layak untuk dilaporkan ke polisi. Ini sebetulnya sudah sangat layak harus kamu laporkan. Tapi apa rasanya jadi kamu merantau bersama adik kamu di satu wilayah atau lingkungan baru dan jelas ini mengganggu kenyamanan, rasa aman kamu sama adik kamu, di insecurity juga pasti ada. Lantas kamu memutuskan untuk tidak melaporkan ke pihak kepolisian, menelan semuanya dan hanya bisa memposting di media sosial. Kalau Shirley pribadi, sebetulnya Kak, dengan apa yang terjadi dengan kawan-kawan, apalagi Bang DJ Joni ini sudah melapor, maka Shirley pikir itu cukup. Karena kalau memang ini polanya ini kan berdekatan ya Kak waktunya. Jadi Ya. 1 hari sebelumnya Bang DJ Joni, beberapa hari sebelumnya adalah Firdian, di hari yang sama Bang Damanik. Artinya kalau satu terungkap sebetulnya ini akan ada dugaannya adalah ini akan ketahuan. Dan yang diterima ini kan adalah hilir, hulunya bukan di situ. Oke, jadi asumsi kamu
serangkaian dugaan teror yang diterima oleh kamu termasuk juga teman-teman lainnya ini berasal dari sumber yang sama? Dugaan Sherly, setelah berdiskusi, sebelumnya Sherly belum pernah ketemu dengan mereka semua. Setelah kejadian akhirnya di Bertemu, ya. stasiun televisi ketika diundang bertemu. Dan dari situ diskusi itu melihat pola, melihat pesan, timing, dan jenisnya. Ini ada keterkaitan satu dengan yang lain, Kak, dugaannya. Baik. Tadi kamu Ya. sempat menyebut nama DJ Doni. DJ Doni begitu lantang speak up di akun Instagramnya. Kita juga mau kasih lihat Ya. bahwa DJ Doni pun juga mendapatkan serangkaian teror. Content creator Sherly Anavita dan DJ Doni diteror usai bicara soal bencana di Sumatera. Sampai sekarang tapi memang DJ Doni tidak surut untuk terus menyuarakan apa yang menurut ia yakini ya. 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 Bagaimana dengan kamu? Ya, saya pikir setiap orang ada caranya masing-masing ya, Kak. Kalau Bang DJ Joni mungkin caranya demikian, saya pikir saya hormat, saya respect. Dan beliau juga sudah melaporkan ke polisi, kita semua menunggu bagaimana proses selanjutnya. Sherly bersama teman-teman di LBHI, Kontras, Amnesty, bareng-bareng dengan kawan-kawan yang diteror lainnya, Kak. Karena teman-teman aktivis lingkungan, Bang Damanik, dari Greenpeace ini juga menghimpun. Karena ini dengan segala hormat, mungkin ada orang-orang yang punya privilege bisa speak up di sosial media, dan ada yang dengar, Kak. Gimana dengan kawan-kawan kita yang menyampaikan, tapi justru mereka khawatir kalau kami menyampaikan terus justru kami siapa yang mau mendengar, malah kami makin mendapat teror. Oke. Ada kawan kita yang dibenamkan timah dalam tubuhnya, ada kawan kita yang sampai harus dipotong jarinya. Mohon maaf. Oh, Jadi artinya gini, ketika ini semua dihimpun dan kita jadikan laporan secara terstruktur bertanggung jawab based on data, ada logik kenapa akhirnya ini harus kita laporkan, saya pikir ini menjadi keresahan bersama supaya kita berharap ada perbaikan iklim demokrasi. Karena kalau kita melihat aksi-aksi yang belakangan ini terjadi, kalau tadi kakak sampaikan, kenapa ini dianggap hulunya sama kan begitu? Karena pola, waktu, dan caranya kurang lebih sama. Harapan kita adalah ini tidak lagi terjadi, dan speak up-nya di sosial media beberapa kawan ini termasuk Sherly adalah justru ingin menguatkan kalau ini terjadi maka beranilah speak up. Beranilah menyampaikan, beranilah untuk menyuarakan ini. Karena yang Sherly rasakan sendiri, Kak, ketika sudah menyampaikan dan diberi supportive affirmation bahwa stay safe ya secara online, itu sedikit menenangkan kepanikan di hari itu. Oh iya, gitu. Ya. Jadi Oke. ya. Shirley. Tapi Sherly, setelah kejadian ini terjadi dan kamu masih memakai sosial media kamu untuk tidak melaporkan tapi untuk memberitakannya di sana. Setelah itu apakah kamu masih speak up tentang apa yang terjadi di Sumatera? Maksudnya dan terus mendapatkan teror lagi atau gimana? setelah kejadian teror 3 atau 2 hari sesudahnya, saya berangkat lagi ke Aceh, Kak, untuk penyaluran bantuan yang ketiga. Oke. Jadi kalau ditanya apakah melanjutkan dan menyampaikan apa yang dilakukan, apa yang dilihat. Untuk memberikan bantuan, tapi untuk terornya? Untuk terornya, karena memang kan terornya udah tidak ada kelanjutan kan, Kak. Jadi tidak lagi. Kecuali kalau memang dalam hal ini diminta keterangan seperti kemarin ada di seperti sekarang. Baik, Gitu, Sherly terima kasih banyak sudah berani untuk speak up dan terima kasih banyak sudah menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan pun juga orang baik membantu saudara-saudara yang berada di Sumatera. Dan kita akan kasih lihat ketika momen Sherly turun tangan membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Kamu lahir di Aceh. Kamu besar di Aceh. Ya. Keluargamu dari Aceh. Teman-temanmu di sana. Apa di dalam kepalamu ketika bencana ini terjadi? Mereka yang jadi korban itu gak salah apa-apa, Kak.
mereka kehilangan tempat tinggal, yang sudah jadi ayah, bapak, mereka kehilangan mata pencarian. Karena kalau memang itu sawah, kalau memang itu kebun, makasih Kak, itu tersapu rata. Kalau bencananya dalam hal ini kita semua ya tentu nggak tahu dan itu di luar kontrol kita. Tapi ketika hulu dari bencana ini besar kemungkinan memang adalah karena illegal logging, bahwa hutan kita sudah gundul, maka bagian ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita semua agar tidak terjadi lagi. Dan hari ketika saya ke sana itu sudah hari ke-40-an. Tentu kita mengapresiasi kerja-kerja TNI, Polri yang sudah berjibaku, Pemda, BNPB. Saya pribadi Kak dua kali berkolaborasi dengan BNPB, artinya semua pihak sudah berjibaku di lapangan. Tapi ketika hari ke-40-an ternyata masih ada yang tadi misalnya ibu tadi, statement ini kan bukan keluar dari opini Sherly, tapi langsung dari mereka yang menjadi korban. Sherly pikir bahwa kolaborasi dari semua pihak termasuk relawan itu harus dimasifkan. Karena kalau enggak, hanya wilayah-wilayah tertentu yang memang mendapat perhatian atau yang dikunjungi saja. Dan semoga mungkin ini perpanjangan harapan dari para korban. Semoga sebelum bulan Ramadan, kan kita berapa waktu lagi bulan Ramadan ya Kak? Kurang dari 40 hari. Kurang dari 40 hari. Itu alasannya ibu tadi menangis. Mereka kan masih tinggal di tenda ya Kak. Yang kalau panas kepanasan, kalau hujan kedinginan. Belum lagi kemarin saya di Aceh Utara, di Langkahan, di desa Gedumbak, itu ketemu dengan seorang perempuan, dia menggendong anaknya 4 bulan Kak. Ya, Sherly, apakah kondisi tersebut sampai dengan sekarang ini masih sama? Sherly tahu kabar mereka seperti apa? Iya, saya kemarin datang ke desa-desa, jadi bukan ke posko-poskonya Kak, ke desa-desa. Dan betul bahwa hunian sementara di beberapa titik itu sudah dibangun. Oke. Dan harapan kita semua tentu ini semakin masif lagi Kak, karena kalau kita datang ke desa-desa, masih ada yang terisolir, itu kondisinya harus dengan berat hati Sherly sampaikan masih sama. Tapi satu saja, harapan Sherly mewakili suara dari anak muda lah ya, yang sangat pintar untuk bisa berbicara. Apa harapannya Sherly untuk pemerintah atau negara ini agar Sumatera pulih? Sebagai per hari ini, anak muda dari Aceh. Yang pertama, boleh jadi yang di lapangan yang dibutuhkan itu adalah komando Kak. Ada begitu banyak orang baik yang hadir di sana. Bantuan, donasi, baik itu individu maupun organisasi, semuanya hadir. Apalagi yang dari pemerintah. Masif. Tapi ternyata kalau ada satu yang miss, jawabannya adalah komando. komando. Dengan kata lain, dengan hadirnya atau ditetapkannya sebagai bencana nasional, yang harapan Sherly itu menjadi komando kunci untuk bisa mengkolaborasikan semua ini sebagai bagian dari percepatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan dari kawan-kawan adalah hunian sementara dan hunian tetap. Dan terakhir adalah hentikan deforestasi dan mari sama-sama kita rawat alam kita. Karena kalau kondisinya masih seperti ini, saya yakin Kak bahwa ini hanya akan menjadi bencana yang berulang. Dan kalau ditanya siapa yang paling menjadi korban, kita sama-sama tahu jawabannya adalah rakyat. Sherly, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak teman-teman relawan. Terima kasih banyak TNI, Polri, BNPB, BNPD, terima kasih banyak. Pasti sangat berarti. Tuhan ambil, Tuhan gantikan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita berpikir atas apa yang sudah digantikan? Kita akan balik saat lagi. Kenapa sampai keluar-keluar? Ketahuan nanti lobby kita. Mau gua bawa pulang, nyokap gua ulang tahun besok.
Aku mau bilang. Dibawa dong ke sini Rian Mama. Iya, enggak lah, ngapain dibawa ke sini repot ada elu. Gue mau bilangin, Mama kenalin calon menantu. Umur kamu berapa Cantika? 18. Seumuran gak sih? Enggak sih. Jauh banget. Tapi kamu suka yang ponakan bilang enggak. Lebih ke om gak sih? Ya om. Kamu lebih Emang. Atau Pak D deh? pade. Iya Pak D. Kamu jago ya bikin orang drop. Kamu suka yang lebih tua nggak? Iya dong, harus. Suka om-om atau oma-oma? Oma. Cantika, kami Iya. semua di sini ucapkan terima kasih. Cantik banget. Tapi aku tuh ya, aku patah hati pas dengar ternyata kamu itu jatuh hatinya sama seseorang bernama Valen. Valentino. Valen. Coba kita lihat yang satu ini. Geger. Penyanyi cantik yang dikenal lewat ajang pencarian bakat dangdut, Cantika Davinka, kini dikabarkan kembali dekat dengan Valen. Kabar tersebut kini jadi sorotan netizen. Kabar dekatnya dibeberkan oleh sang ibu dari Cantika melalui sebuah video postingan. Tadi itu mama kamu. Mamanya. Mama kamu, maaf, izin, usianya berapa? Udah mau memasuki kepala 4. Enggak berapa? Berapa? Enggak Mau berapa? jadi papa aku. 39 ya? Berapa? 39 kan? 9. 39 ya? Iya, 3. Ternyata aku itu lebih tua muda daripada dari mama siapa kamu. ya? Aku lebih cocok sama mama kamu ternyata. gitu ya? Kayak awet muda mama kamu ya. Berarti nggak salah kamu panggil Pak D. Gak Iya, apa-apa, benar. nggak panggil aku Iya, Pak Pak D. D. Itu posting-posting gitu, kenapa semacam kode-kode? Kamu ada apa sama Valen? Ada apa lagi kamu sama Valen? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Ya ada apa-apa juga nggak apa-apa. Cuman netizennya tuh yang repot gitu. Repot? Iya, repot. Repotnya banget. gimana? Kenapa merasa repot kalau misalnya tidak ada apa-apa? Karena dia yang repot, Kak. Siapa itu dia? Netizen. Oh, netizen. Netizennya yang maksudnya. repot. Tapi kamu, perasaan kamu sama Valen itu seperti apa? Ya seperti teman biasa, karena kan juga pernah deket dulu sebagai teman dekat. Pernah deket dulu, emang dulu sedekat apa? Sedekat apa ya? Pokoknya deket deh. Gini, Heeh. dulu kalau dia suka WhatsApp kamu, kalau dia suka video call kamu, perasaannya gimana? Kalau dulu ya seneng. Kalau sekarang, Sekarang biasa aja mungkin. berarti rasa itu pernah ada. Ada. Dulu ya dulu. Oh dulu. Dulu. Apa yang membuat rasa itu sekarang sudah menghilang? Nggak tahu ya, setelah audisi di A5 itu kayak asing aja gitu. Nggak komunikasi 2 tahun. Kayak bener-bener hilang aja gitu, Kak. Siapa yang hilang? Valen. Dia ghosting kamu. Nggak juga sih, karena kita kan nggak ini, cuman deket aja. Apa Cuma deket rasanya aja. pernah deket sama orang, Hmm? WhatsApp, video call? Berapa lama tuh total? Ada kali 6 bulan. 6 bulan. Lumayan, 6 bulan, lumayan. Lama juga itu. Lumayan. Lama. Terus tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar. Apa rasanya? Rasanya apa ya? Mungkin apa ya, bingung juga ya aku ya. Karena kan mungkin waktu di A5 juga udah selesai. Jadi akunya ngerasa oh ya udah emang takdirnya jadi teman seperjuangan aja waktu audisi gitu. Tadinya kamu mengharapkannya apa? Teman aja. Ah masa? Katanya ada rasa. Iya itu kan dulu Kak. Gitu. Cantika, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Boleh. Boleh nanti kamu jelaskan sama Oke. kita. Kita dengerin dulu, opa-opa ngomong. Baiklah. Cantika dan Mila diduga terlibat cinta segitiga Nah. dengan Valen. Cantika dan Mila diduga terlibat cinta segitiga dengan Valen. Cantika dan Mila, gimana Cantika dan Mila? Cantika dan Mila, temen yang satu lagi. Jadi Emang diduga iya cinta segitiga? Cantika, Mila, dan ada Valen di Valen. tengah. Apa yang terjadi? Sumpah, aku tuh sebenarnya nggak ada apa-apa loh. Sudah selesai gitu aja. Tapi ada tuh satu VT, itu kayak dia kayak mengulang masa lalu gitu. Jadi mungkin fansnya Milen itu terbawa gitu. Maksudnya terbawa tuh gimana? Terbawa kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Tapi Maksudnya? tapi aku enggak ini.
terbawa ke masa lalu tuh maksudnya jadi baper gitu. Iya, jadi kayak seolah-olah aku tuh masih gagal move on sama dia. Kamu dibilang gagal move on. Iya. Padahal Enggak. tapi sebetulnya Valen sama Milanya sendiri gimana? Dia baik orangnya. Kemarin ketemu tuh. Maksudnya hubungan mereka. Oh, hubungan mereka. Dekat ya? Dekat. Memang Mila sama Valen memang dekat. Pacaran. Kalau itu belum tahu. Yang aku tahu deket gitu. Belum tahu, artinya memang kamu nggak segitu deketnya kah sama Mila? Belum kenal bahkan. Cuman kemarin tuh sekedar ketemu aja gitu, saling menyapa. Halo Mila, iya Kak Cantika gitu. Boleh kita naikin foto yang tadi? Oke, apa dalam pikiran kamu ketika melihat mereka berduaan seperti ini, Mila dan juga Valen? Lucu loh dia. Cocok. Cocok. Sumpah beneran. Oh. Iya, benar. Nggak ada yang ya. Enggak, aku tuh sebenarnya shipper mereka. Milen, suka aku. Oh. Aku juga suka dengerin lagu-lagu Mila audisinya. Oh ya? Yang lagi viral tuh loh kayak yang Bang Toyib itu loh. Tapi kan tuh viral banget tuh. Cantika, gimana caranya sih supaya bisa berdamai dengan mudah, terus akhirnya bisa melangkah dengan ringan, move on dengan begitu cepat, walaupun orang bilang lu gagal move on ya. Caranya tuh gimana sih? Apa ya? Yang penting ikhlas aja gitu. Berapa lama kamu coba move onnya waktu itu? 2 bulan doang kali. 2 bulan. Dari 6 bulan deket, coba move onnya 2 bulan. Iya. 2 bulan tuh lumayan lama Lumayan loh. lama loh Lumayan kalau dari lama 6 ya? bulan Berarti kan hubungan. benar-benar ada perasaan yang dalam dong waktu itu. Teman dekat. Iya, setelah itu temen dekat. Iya. Cantika, ini kita mau kasih lihat ya, ada komentar-komentar ya. Iya. Opa-opa bacain dulu silakan. Buat semua fans Valen atau Milan Cantika itu temen DA5-nya Valen. Dan orang Madura itu suka bersilaturahmi. Jadi nggak usah Overthinking. overthinking ya. Kalau Valen menyukai postingan Cantika karena mereka tetap sahabat. Please jangan ganggu hubungan Milan, Kak. Aku tahu kakak baik. Oh my God. Hah? Tuh kan. Oh my Oh, God. berarti kamu dianggap kalau kamu juga pengganggu gitu. Iya, aku tuh serba salah banget, Kak. Gitu. Opa masih ada itu, baca dulu Oh, Opa. masih. Ini orang senangnya mancing hura-hura. Hura. Muncul lagi setelah Valen sukses. Oh, wow. Gimana sih? Aduh, aku tuh bingung kalau aku jadi kamu ya. Orang gua udah move on, terus aja nama gue disangkut pautin. Iya gitu. Itu bener-bener repot banget. Jadi Tapi apa yang kalau membuat netizen seperti itu? Ada kejadian apa waktu atau di postingan? pagi-pagi ambiar kemarin, yang waktu aku kesini karena ada musibah laka, itu kan Mami DP bilang tuh, masih ingat sama Valen nggak? Gitu. Aku bilang iya Mi masih ingat gitu. Terus videonya Karena itu? viral. Iya. Lu sih pakai nanya, Wi. Oh, berarti karena ada di sini. Itu dia nggak masuk. Jadi oke, apa pertanyaan dari Mami Dewi Persik saat itu? Apa ya? Kamu masih punya nomornya Valen nggak gitu kalau nggak salah. Terus aku bilang Masih dekat gak? masih deket intinya gitu. Aku bilang enggak, udah lost kontak gitu kan. Itu yang digoreng sama netizen? Iya, terus aku bilang iya Mi tanyain ya nomornya gitu. Itu kan aku basa-basi doang sebenarnya. Ternyata Tapi itu. digoreng lagi sama netizen tuh. Digoreng lagi iya, di situ. jadi aku dari situlah dianggap aku gagal move on. Padahal kan Sayang Mami DP-nya nggak ada ya, Iya. seharusnya. Tapi kamu sama ada Valen masih pernyataan komunikasi lagi. nggak? enggak. Kenapa? Aku semenjak ada huru hara ini tuh aku jadi canggung sama dia. Jaga jarak. Iya, karena takut juga sih aku. Padahal kan temen Karena kamu seperjuangan jadi ya. blunder ya nanti Iya. ya. Menjaga hati, ada hati yang dijaga. Ada nggak ya? Atau menjaga hati sendiri. Iya, kayaknya itu lebih tepatnya itu. Lebih tepatnya itu. Mental lebih penting. Semoga move Jadi- on itu beneran bisa move on ya, karena kalau namanya move on ya, move on itu nggak boleh bercanda. Iya. Soalnya yang serius aja banyak yang gagal. Berarti kamu tuh sebenarnya happy dong ya Mila sama Valen. Happy, aku suka, aku ngefans mereka berdua. Sejak awal audisi. Ini untuk mengklarifikasi lah ya. Ya. Mau bilang apa sama Valen sama Mila. Valen sama Mila semangat terus ya.
semoga kita bisa sukses bareng-bareng gitu. Ya. Iyalah. Sukses bareng-bareng. Bijak harus begitu. Iya. Umur Jangan 18 sukses, ya. jangan sukses sendirian ya. Gini kan, cara ngomongnya enak. Coba sekali lagi, sambil senyum. Valen, Mila, aku berdoa semoga kita bertemu di kondisi yang kita sudah sukses bareng. Dalam hati remuk. Kenapa harus ketemunya ketika sukses? Kan mau sukses bareng-bareng. Salah satu bukti orang bahwa dia udah move on, bahwa hatinya udah ringan, dia sudah menganggap semua biasa aja. Bahkan dia mengcover lagu, ya kan? Iya. Tapi gila di mengcover lagu, diduga lagunya buat Valen. Iya lagi. Soalnya, menurut Wikipedia, Wikipedia. Valen itu ulang tahun bulan Januari. Aku baru ngeh kalau dia ulang tahun tuh dari komentar netizen sebenarnya. Jadi aku lupa tuh kalau dia ulang tahun bulan Januari gitu. Jadi aku ngehnya berpas-pasan karena sama ini. Iya, aku ngehnya karena ada komentar netizen. Kok orang ini mancing-mancing ya, bentar lagi kan si Valen ulang tahun. Padahal aku nggak tahu sebenarnya pas waktu ngepost video itu gitu. Jadi emang buat siapa itu lagunya kalau bukan buat Valen? Soalnya momennya tuh kayak pas banget pas Valennya ulang tahun bulan Januari. Kebetulan mungkin karena kan lagunya Mas Denny juga barusan rilis. Apakah kamu percaya dengan semesta yang berbicara soal kebetulan? Lebih tepatnya mungkin strategi kali ya. Strategi. Tapi kamu ngeliatnya gimana? Belum juga berapa lama dikomentari netizen, padahal gue udah move on. Giliran gue cover lagu, dibilang lagi nih lagunya buat dia. Gimana? Kok kayaknya kamu tuh, apapun yang kamu lakukan kayaknya serba benar gitu ya? serba salah. Iya, serba salah banget. Repot kan. Tapi ada juga fans yang bijak tuh bilang, mereka nih sahabatan loh dari DA5, sayang kalau kalian menghujat satu sama lain gitu. Karena mau gimana pun mereka tuh tetap sahabat dari DA5. Ada yang bilang sahabat? Iya, emang sahabat. Apa rasanya punya perasaan tapi dianggap hanya sahabat? Tapi emang sahabat sih. Emang Iya, sahabat? sahabat dekat kita aja. Gitu. Saya mau bertanya kepada para kameramen yang sudah berpengalaman dengan percintaan. Apakah teman-teman kameramen percaya dengan persahabatan yang tulus antara satu pria dan satu wanita? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya aja. Percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Itu percaya. Siapa Ada yang bilang percaya. Jangan percaya. Nggak ada kan? Percaya nggak lo? Biasanya kalau cowok sama cewek bersahabatan, salah satu di antaranya pasti punya atau memendam perasaan. Ya? Ya. Tuh lihat. Suaminya Sinyo angkat tangan tuh. Soalnya dulu dia sahabatan sama si Nyorita. Gitu ya. Oke, kita juga kasih lihat ya. Ini Cantika juga bikin konten sama cowok yang lagi dekat. Alhamdulillah lagi dekat sama cowok. Sekarang sama seseorang. Partner kerja tapi memang lagi deket sih. Siapa Maksudnya gimana? Partner kerja tapi ada hubungan spesial. Bukan hubungan, lebih ke apa ya? Apa tuh? Kayak chattingan tiap hari gitu loh. Oh. Jadi apa sih bahasanya? Apa bahasa Jawanya itu jalannya Someone to soko. talk. Jalannya soko kuning. Apa sih semangat? Nggak ada Dewi Persis sih, jalannya soko kuning terus no. Oh, Tresno Jalaran Soko Kulino. Pernah Aku mungkin orang itu. Jawa. Lama-lama akan terbiasa gitu kan ya? Kurang lebih begitu. gitu. Nah, iya. Penting nyaman dulu. Coba kita lihat siapa dia ya. Ini dia. Namanya Yogi. Namanya Yogi NF dan kamu kasih love. Ya, Tiap hari loh. chattingan. Iya. Orang tuh kalau nggak nyaman mah nggak mungkin mau chattingan tiap hari buang-buang waktu. Apalagi Emang kamu kalau lagi chattingan sibuk-sibuknya. isinya apa? Chattingannya kayak apa? Ya. Udah bobo belum gitu? Iya, udah makan belum? Udah Idi, bobo di. belum? Belum, kalau sleep call belum. 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 Tapi kamu udah nyaman sama dia. Kurang lebih begitu. Yang bikin kamu nyaman tuh apa? Dia care banget sih sama aku. Waktu itu kan video klip ya. Ya adalah, pokoknya dia care sama aku. Aku mau nanya sama kamu, gimana cara kamu memproteksi diri kamu sendiri atas apa yang sudah terjadi? Maksudnya begini, tindakan preventifnya tuh apa sih? Takutnya ntar tiba-tiba deket sama orang, dia hilang lagi. Atau di ghosting? Ntar di ghosting. Punya ketakutan gitu lagi nggak? Enggak sih, sejalannya aja. Karena kan masih muda juga kan, nggak terlalu mikir cinta. Kenalnya dari mana? Dari video klip, Dari video klip. Udah berapa lama sekarang total kenal? berapa bulan ya? Ada kali 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 4 bulan.
Cantika, sesuai dengan nama kamu. Kamu itu cantik, kamu berbakat. Cantika. Aku mau kasih kamu pilihan. Itu tadi namanya Yogi. Ya. Supaya mempermudah kamu. Kalau dalam ibaratnya itu ada istilah tukar tambah. Kita menawarkan seorang pria. Ini bukan tukar tambah. Tukang kendang ini tukar nombok. Ini bukan tukar tambah, dia tukar nombok tapi. Kamu yang nombok, Mel, ya. Harus sama-sama suka musik juga nggak sih? Kriterianya sekarang? Enggak sih. Yang penting sikapnya aja. Sikapnya harus kayak gimana? Harus care, harus baik. Soleh juga. Harus soleh, Iya. beradab. Ya, itu pasti. Itu tukang kendang ada loh semuanya kriteria Iya. itu ya. Sini dong Om. Bercanda. Tolong hargai terus di shoot aja karena dia lagi pakai CC cream tuh. Sampai pucet mukanya. Tapi mama kamu bilang apa? Mama kamu tuh kayaknya perhatian banget ya sampai dia posting. Kamu sama Valen aja dia posting kan ya. Terus sekarang kamu lagi deket sama yang namanya Yogi, mama kamu bilang apa? Enggak ada bilang apa-apa sih Kak. Nggak nitip pesan apa gitu? Enggak, belum. Kamu tuh tipikal curhat ke orang tua nggak sih? Kalau soal percintaan? Jarang sih karena aku orangnya pemalu kalau sama orang tua. Kayak Kamu nggak gengsi. pernah curhat ke orang tua? Gengsi aja gitu rasanya kayak aku tuh kayak Gengsi? aku harus mandiri gitu. Oke. Nggak boleh cerita gitu. Jadi kalau tentang cinta, perasaan gitu kamu curhatnya ke Curhatnya siapa, ke siapa? Cantika? Nggak ada. Kamu pendem semuanya? Iya. Tulis diary, Cek. Iya ada. Iya, Pernah tulis ada. diary. Oke, Cantika. Karena Cantika ini bukan orang yang suka mengekspresikan perasaan kepada Introvert siapapun. berarti. Semoga kamu menemukan orang, aku nggak bilang pacar ya, Ya. tapi teman untuk diajak berbicara yang mau mendengar isi hati. Tapi mungkin ya kalau kamu sekarang nyamannya untuk berbicara sama diri sendiri juga nggak apa-apa. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri sekarang ini? Karena kalau aku cerita ke orang tuh ngerasa kayak aku ngebebanin mereka gitu loh. Kak. No. Gitu. Jadi kayak oh ya udah aku pendem sendiri aja gitu. Oke, itu pilihan. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri sekarang ini? Cantika. Semangat aja sih untuk diri sendiri karena Kamu mau bilang apa? bilang apa ya? Aku bilang maupun aku gak bilang pun kayaknya tetap akan salah sih di mata mereka. Untuk diri kamu sendiri, Cantika. Oh, untuk diri aku sendiri. Apa ya? Mungkin lebih menghargai diriku sendiri kali ya, Kak ya. Karena aku sangat apa ya, orangnya tuh lebih mentingin orang lain daripada diri aku sendiri gitu. Untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Gak apa-apa, masih muda. Iya. Kita pernah melewati itu semua. Jangan terlalu mikir cinta, cita-cita nomor 1. Benar. Ingat, sebelum Banggain orang mencintai tua orang lain, Cintai cintailah dulu diri sendiri. Kita bahas saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Aku. Geger. Polemik rumah tangga Wardah Tina Mawwa dan Ihsanul Fahmi masih terus menjadi sorotan publik setelah Inara Rusli secara terbuka mengungkap bahwa dirinya telah menikah siri dengan Ihsan. Dan kini Inara meminta Mawwa untuk segera menentukan sikap terkait kelanjutan pernikahannya. Masalah yang sedang bergulir ini karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana pernyataannya apakah dia mau melanjutkan, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu. Tapi Eva Manurung sebagai ibunda Virgon dan juga mantan mertua Inara angkat bicara dan menentang keputusan Inara tersebut karena dinilai tidak punya malu. Aduh, makin rumit ya Sobat Ambyar. Bener nggak sih kabarnya Eva Manurung juga membatasi Starla untuk bertemu Inara? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Ya ampun, di Pagi-Pagi Ambyar ternyata dari tadi Dewi Persik tuh ada. Mana Dewi Persik? Tuh sebelah lo. Kenapa lo bilang Dewi Persik? Cantik banget hari ini. Cantik banget ya. Kayak Dewi loh. Bukan kayak Dewi Persik ah. Bukan kayak Dewi Persik. Lo jangan mentang-mentang gue bilang dia mau jadi menantu gue jadi kayak gini. Emang gue bener-bener sungguh-sungguh kalau Dewi mau gue nikahin sama anak gue. Enggak. Itu Langkahin maksudnya. dulu saya.
Ini bukan kayak Dewi Persik. Kayak siapa? Inara Rusli. Semakin glowing. Najong. Semakin Glowing maksudnya glowing auranya keluar, Najong sih, semakin Mam. keluar auranya. Mam boleh geser ya, Mam? Mam, udah Mam ke tengah, Mam. Udah cocok jadi brand ambassador nih, cantik banget loh. Cantik, Ya, Mami, hari brand ini. ambassador segala Cie. macam. Sehat, Mami? Sehat, alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang? Mami Iya. kenapa marah-marah sih, Mam? Bagaimana aku nggak mau marah-marah? Ah. Ya. Darah tinggi naik lihat orang pada ngomong seenak udel. Apa yang membuat Mami marah-marah? Lo bisa nggak? Orang tuh baru datang, orang baru datang, gue nanya gimana perasaannya. Lu langsung, kenapa sih marah-marah? Itu tadi videonya Mami marah-marah. Emang apa yang membuat Mami marah? Ya marah dong ngelihat kejadian ini semua. Ya. Gimana sih kalian cucu aku mau dikemanain tuh besok? Mami. 5 tahun lagi cucu aku ngerti kayak gini. Tuh apa tuh? Gimana? Sebentar, Mami. Bagian yang mana? Bagian yang mana? Yang bagian yang gitu. Mami, begini. Kan kalau ngomongin itu aku nggak paham itu apa maksudnya video yang katanya video itu. Tapi kan begini, Mi. Yang main congklak 2 jam. Tapi emang Mami tahu itu bener, Mam. Mi, itu Nggak kan mungkin lah itu barang bukti sampai ke tangan ini kalau itu nggak benar. nggak, Mami, begini loh. Maksudnya kan itu kan belum terbukti, Mi. Iya kan, Itu kan Mam, baru dugaan. Belum. Kata masih siapa baru dugaan? Kan baru omongan. Kata siapa? Udah di polisi kok. Semua barang bukti udah ada di semua. Oke, begini, Mami. Kalau memang itu benar terjadi, tapi kan Mami sebagai orang tua pun sebetulnya punya kontrol untuk tidak memperluas masalah ini agar cucu-cucu tidak kena imbasnya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Tanya ke siapa? Tanya ke kamu nih. Saya bukan bintang tamu. Boleh dong saya bertanya sama kamu? Boleh? Iya, boleh. Oke. Ada seorang lagi mencuri barang. Iya. Oke, curi barang. Saya ngelihat. Iya. Saya videoin. Oh, oh. Terus saya videoin. Itu barang bukti kan? Iya. Sekarang bukan yang barang yang dicuri dijadi persoalan, ya barang bukti yang dipersoalkan. Bukan terbalik-balik. Analogi yang luar biasa, bagus sekali. Kalau digituin baru saya langsung, oh iya juga, bener juga sih. Nah iya, lu nyuri barang orang, balikin barang orang. Bukan lu udah tahu itu barang orang, lu mesti mau pegang. Tapi begini, Mi, begini. Aduh. Analoginya barang ya, Mi. Iya dong. Tapi kalau misalnya, ini tuh ngomongin antara hubungan dia dengan pria berinisial I maksudnya. Gak tahu lah inisial siapa itu. Serah dia, aku juga gak mau ikut campur banyak-banyak. Capek gue mikirin ini, semua yang gue pikirin cucu gue. Mi, begini. Mam. Saya nggak bela, maaf, sebentar. Saya nggak bela Inara ya. Tapi kan dia sama anaknya Mami itu sama Febrin kan sudah bercerai. Itu satu. Ya. Yang kedua, artinya dia sebagai orang yang sudah dewasa, dia punya hak untuk menikah dengan siapapun. Betul. Lantas masalahnya dengan Mami apa? Masalahnya di rumah gue. Sampai cucu gue ngeliat dan ngomong, anak cucu gue tuh yang masih piyik umur 4 tahun sama yang 6 tahun. Mereka praktekin di depan gue, opung atas. Oke, baik, stop. Oke, maaf, kita harus stop itu. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Wardatina Mawa tolak damai. Kasus dugaan zina Inara Rusli masuk ke penyidikan. Maksudnya sampai anak-anak tahu, Mak? Tahu. Baik, maaf Mami, tapi kali ini kita kesampingkan dulu untuk tidak membawa serta anak-anak. Kita kembali ke artikel tersebut. Kalau Mami sendiri, apakah ada komunikasi sama pihak Mawa nggak sih, Mi? Saya belum ada komunikasi, tapi nomor telepon gue dikasih sama teman-teman. Saya cuma mau bilang, pertahankan apa yang menjadi hakmu. Kalau kepada Inara, Mami ada nggak menghubungi Inara? Karena Nggak kan ini ada. sudah berlarut. Tanggal 13 bulan kemarin saya telepon, saya cuma ngomong gini, saya mau lihat cucu saya, sampai detik ini jawab pun enggak, dibalas pun enggak, dibuka pun enggak itu. WhatsApp-nya? Iya. Jadi Mami belum ketemu cucu? Saya kasih lihat mana handphone saya kasih lihat barang bukti kalau nggak percaya. Oke, it's okay. Jadi Mami sampai sekarang belum ketemu cucu? Aku video call dia. Jadi aku juga di sini biar anakku juga paham mengerti tentang hidup ini apa. Ini kan sisi pembelajaran hidup.
Kenapa aku juga nggak di situ biar mereka yang ngurus? Kenapa? Biar dia juga tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah, harus bertanggung jawab, harus menjadi ibu untuk anak-anaknya. Sepakat. Mami, tapi Mami kan sama Virgon pasti ada komunikasi. Apa pendapat Virgon, anak Mami soal Ya, Virgon ada apa yang bilang terjadi? apa, Mam? Virgon sampai mati nggak bakalan mungkin bicara. Banyak yang dijaga sama dia. Keluarga saya juga nggak boleh. Virgon, Feby nggak mau ngomong, Virgon nggak mau ngomong. Tapi buktinya Tapi Virgon- gue nggak bisa dilarang. Maaf, tapi Virgon buktinya dia memposting di media sosial. Oh iya dong, itu unek-uneknya dia. Bagaimana nggak diposting? Ya kan? Mobil digadein. Mobil siapa, Mam? Mobilnya anak-anak. Harta bersama ditinggalin Virgon untuk anak-anak. Rumah ditinggalin biar anak-anak nyaman. Virgon yang ngalah bawa pakai sendal doang, bawa dompet, ya pakai celana pendek begini, keluar dari rumah. Nah sekarang orang masuk. Hello. Mami sebentar, mobil digadaikan. Apakah ada bukti mobil digadaikan? Karena sepengetahuan kita kan Inara Rusli ini pekerjaannya juga luar biasa, Mi. Oh, nggak tahu deh ya. Kalau Virgon udah bilang itu digadein, berarti sudah lihat surat digadein. Oke, artinya berarti ada komunikasi antara Mami dan Virgon. Apa aja yang Virgon sampaikan ke Mami? Anakku nggak mungkin berbicara yang aneh-aneh sama aku. Dia tahu aku, mulutnya tuh apa adanya gitu loh. Ah jangan, mak gue ntar disampein lagi gitu, gitu ya. Barusan disampaikan itu langsung tuh. Bodoh amat. Mau tarik napas lu nggak? Mam, Udah cantik loh ini bulung rambutnya, hei. Udah, Mam. nggak ada ngaruh sama cantik-cantik di sini. Males. Mam, tapi penasaran kalau Mami punya kesempatan untuk ketemu sama Inara, Mami itu mau ngomong apa sama Mau Inara? ngomong sadar diri nggak apa? Lu ngambil barang orang pulangin, bukan lu gang begini. Mami, Gila. oke, kita mau kasih lihat ya, ini sebuah artikel tentang Inara Rusli. Sabar. Inara Rusli klaim dapat restu anak, singgung soal status istri sah. Mami gimana pendapatnya tentang artikel ini? Ketawa. Ketawanya gimana? Nggak tahu lagi. Ketawanya gimana, Mam? Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saking udah nggak ngerti lagi nih maunya mau ngapain sih nih orang gitu loh. Maksudnya tujuannya apa gitu? Ya iya dong. Mi, Coba. Mami pikir dengan artikel ini apa maunya Inara? Mana gue tahu maunya apa? Yang jelas lu nyolong barang orang kan gitu. Mami, tapi kan Mami juga tadi kalau kita lihat kan sang anak sudah ibaratnya tuh memberikan lampu hijau gitu. Mami kan juga nggak pernah tahu apa yang terjadi komunikasi antara Inara dengan anak pertamanya kan, Mi? Emang Lala tahu apa tentang pernikahan? Pernikahan aja pasti ditanya sama saja. Opung nikah itu apa? Lo jangan paksa anak itu harus memahami hal yang seperti itu baru di umur sekian tahun. Jangan. Baik, oke. Mam, apa yang Mami khawatirkan sama cucu-cucu Mami dengan Oh kejadian? iya dong. Itu rumahnya Virgon, dia pergi dari rumah. Ya kan? Sekarang anaknya udah menstruasi loh. Maaf ya, ini minta maaf. Coba lu bayangin, ada orang laki-laki modelannya kayak begitu. Apa enggak bapaknya jantungan itu? Ya kan? Maksudnya begini, Anak sudah mulai dewasa. anak sudah dewasa, Oh, iya. ya kan sudah Baru akil beranjak balik, remaja. ya sudah menstruasi maksudnya. Iya. Sudah akil balik, ada pria asing tidak dikenal, maksudnya bukan saudara, Iya. masuk ke rumah gitu maksudnya. Iya. Oke. Terus berbuat yang seperti itu. Itu dugaan. Sobat Abiar, kita mau kasih lihat ya. Ini ada pernyataan dari Mami Eva soal Inara Rusli yang ini saya baru dengar loh, yang diduga melakukan kekerasan kepada anaknya. Tapi masa sih? Mami, emang dugaan kekerasannya itu Mami dapat dari mana? Mami dengar dari Apa? mana? Dugaan kekerasan? Nih, mata gue nih ngelihat sendiri dugaan kekerasan apaan? Saya harus menggunakan kata dugaan kekerasan. Kecuali memang secara hukum itu sudah terbukti. Lah, orang saya di situ, pembantu di situ, semua di situ. Kalau gitu kenapa tidak melaporkan? Bukan nggak melaporkan lagi. Kata Virgon, udah Mami biarin itu anaknya. Kalau dia ada apa-apa, emaknya gue ada apa-apa sama gue. Apa yang Mami lihat? Itu anaknya yang tengah-tengah nggak mau makan. Terus mbaknya ngomong, Bu, Ali nggak mau makan. Ini ginian itu. Pak, giniannya loh. Aku teriak, sampai kayak begitu aku teriak. Virgon turun dari atas di studio. Kenapa? Ini bini lu udah lihat nih. Begini caranya mendidik anak nih, mukulin. Gitu. Aku udah mau hilap loh. Udah mau hilap, sumpah aku udah mau hilap.
Kan ada kursi di situ. Udah Oke. gue ambil mau kok ketuk biar penjara-penjara ada. Baik. Tuh. Tapi tidak ada yang bisa Mami lakukan saat itu. Nggak bisa gue lakuin. Virgon dia ngomong, udah biarin Mi itu anaknya. Pokoknya gitu anak gue ada apa-apa, dia juga ada apa-apa sama gue. Itu kejadian kapan ya, Mam? Tahun lalu lah. Waktu belum ada kayak gini tapi dia udah memendam sesuatu gitu. Baik, Aku yang aku takutin tau nggak apa? Ya kan? Dia stres, ini segala macam, cucuku yang pangkung itu yang aku takut. Baik, Mami, kita mau kasih lihat sebuah artikel juga. Ini perjuangan seorang Eva Manurung sebagai seorang opung atau nenek dari cucu-cucunya. Eva Manurung perjuangkan hak asuh cucu, siapkan bukti kekerasan yang diduga dilakukan Inara Rusli. Ada yang mau ditanggapi, Mami? Ya iya berjuanglah aku di situ ya kan. Ya itu tadi saya bilang cucuku menjelang remaja kayak begini ada orang di situ yang bukan ayahnya yang sanggup berbuat ini tuh ruangan tanpa kunci, cuman ada horden doang. Lo ngapain? Ngapa-ngapain di situ ya kan? Main congklak. Mami tadi sempat bilang ada video call sama cucu-cucu ya. Mami kasih pesan apa kepada mereka? Enggak, aku belum berani bicara, cuman gini-gini. Hai, apa kabar my little darling? Halo, gini-gini, cuma gitu-gitu. Mami, doang. mereka sekarang tinggal sama siapa sih? Sama Virgon sama kakaknya di rumah Feby. Sekarang di rumah Feby. Kenapa Mami nggak sempat ketemu, kan udah di rumah Feby? Nah, aku kan mamaku udah meninggal, rumahnya kan kosong. Jadi aku jaga-jaga itu karena mau dijual. Jadi gitu. Jadi aku cuma bilang sama anak-anak, kalau kita bisa ngurusin anak-anak harus satu visi. Kalau papanya bilang nggak boleh, kita harus bilang nggak boleh. Betul. Aku cuman gitu. Oke, Mami, dengan atas apa yang terjadi sekarang ini kan kisruhnya begitu luar biasa sekali ya. Cobaannya, cobaan demi cobaan. Virgon, apa yang disampaikan, apakah dia akan memperjuangkan untuk hak asuh anak? Oh gitu udah pasti, dia anaknya remaja. Dia aja sampai gimana ya sampai. Tapi yang jelas memang keluarga saya nggak ngasih Virgon ngomong, kakaknya ngomong nggak ngasih. Saya nggak bisa dilarang, jadi saya kor-kor. Bodoh amat. Yang penting lu, ini sebenarnya gue kor-kor kayak gini, biar lu tahu di kemudian hari ini kalimat gue ini nasihat buat lu. Mulut gue berbicara. Dulu juga gue bilang, ini nasihat buat lu biar kaki lu nggak terjerembab di kemudian hari. Lu ngerasain kayak begitu, kata lu ngerasain kayak gitu. Masa lu aplikasiin lagi ke orang lain begituan? Mami, kita berbicara soal proses hukum. Untuk proses hukum sudah sejauh mana? Atau mungkin proses untuk berjuang mendapatkan hak asuh anak kembali untuk Virgon sendiri? Dikelarin dulu aja tuh urusannya, dia nanti baru bicara sama kita. Artinya belum ada proses yang berjalan untuk perjuangan hak asuh. Belum. Kelarin dulu tuh urusannya, dia nyolong barang, terus gimana ininya, ya kan? Dikelarin semua, udah itu baru kita bicara. Kita main lagi di pengadilan. Oh, artinya Mami memang masih terus mau melanjutkan ya? Oh ya nggak, biarkan dong. Apa cucu saya kayak begitu udah remaja, nggak mungkin. Mi, di usia sekarang ya Mi ya, yang mestinya tuh hidup tenang gitu. Enak, Sama itu seharusnya cucu-cucu emang jalan, sama gitu. anak kemana gitu. Hidup gue ini udah kayak cerita Kopingho, ya, continuity terus, nggak ada end-nya. Sabar, Ma. Capek gak sih? Bukan capek lagi, batin lahir. Pegel. Eva Manurung, sebuah artikel. Pengakuan dari Inara Rusli. Inara Rusli ngaku sulit bertemu dengan anak. Eva Manurung peringatkan hal ini kepada mantan mantunya. Selesaikan dulu urusanmu. Sudah berapa lama Inara Rusli tidak bertemu dengan anak-anaknya? Sejak peristiwa itu 2 bulan. Apakah Kurang lebih. memang tidak diberi akses? Tidak boleh ketemu dulu. Siapa yang tidak memberi ketemu? Dedinya dong yang punya ini dong, yang punya hak. Kan gitu. Alasannya apa? Ya, kelarin dulu masalahnya. Tapi kan tidak ada sangkut pautnya dengan anak-anak. Kata siapa nggak ada sangkutannya sama anak-anak. Anak-anak bisa ngelihat begitu. Ngomong sini sama gua. Iya, maksudnya Mami mau menjaga mental dari anak-anak dan jangan sampai mereka juga jadi korban. Nggak kangen tak anak-anaknya sama dampaknya jadi mamanya? besar ya. Iya, kangen sih kangen. Tapi ya namanya anak kecil kan. Selama ini juga kan dia kalau memang kangen nanti ya di kemudian hari kalau memang Virgon yang megang hak asuh anak, datang aja. Bukan kayak lu. Gua datang ke rumah itu, rumah-rumah anak gua lu usir gua.
gue mau ngeliat cucu gue. Udah tahu gue dari Cibubur 270, pulang 270. Apaan tuh? Setengah juta ongkos gue ke situ. Ongkos. Naik taksi Sampai sono gue nyampe jam 9, jam 2 gue disuruh pulang. ART turun. Opung mau pulang jam berapa? Aku bilang nanti habis maghrib aja. Mau senang-senang dulu sama cucu, mau ketawa-ketawa. Katanya suruh pulang sekarang aja. Di situlah cucu gue yang cerita. Oke, satu kalimat singkat. Tapi tolong sampaikan dengan nada yang jangan terlalu menggebu-gebu. Sekali lagi apa yang ingin disampaikan. Bukan menggebu-gebu, emosi. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan. Saya nggak bisa melarang. Apa yang ingin disampaikan untuk ini Rusli? Oh, berubah, ingat ya. Dulu aku udah bilang kan, dengan berjalannya waktu orang akan tahu kau siapa. Berubah, rendahkan hati. Style lu jangan ketinggian. Ya, kalau style ketinggian, lu lihat ya. Besok lu nggak punya uang, itu susah lu. Sudah cukup. Kita tarik nafas. Yuk. Ayo, Mam. Ayo. Biar tenang. Saya mau ngajakin Mami buat jajan telur gulung dulu. Kita mau istirahat lagi tapi bagi-bagi biar ya. Hari ini bagi-bagi biar Syarul Gunawan dan juga Ezar. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Kami semua mengucapkan terima kasih Syarul sama Ezar sudah hadir. Ezar nggak boleh pacaran, belum boleh pacaran. Ya nih papa nggak boleh ini. Umur berapa sekarang emang? Sekarang sih 19 tahun ini 19. tahun. Sama Iya. Sama tuh Cantika. Iya. Cantika juga. Aku sebenarnya cuma ngomong boleh deket-deket boleh, tapi jangan yang terlalu gimana. Aku bilang sama Ezar, seorang Albert Einstein itu aja. Ulangi sekali lagi. Jauh. Seorang Albert Einstein itu menemukan teori relativitas setelah dia resign dari perusahaan hak paten di Swiss, terus dia benar-benar selesaiin itu dan tidak dalam waktu lama selesailah itu. Boleh saya? Jangan sampai jadi kayak misalnya terdistract dengan hal-hal misalnya kayak baper-baperan, terus apa. Aku juga ngomong ke adenya yang cewek juga. Jadi fokusnya pecah kan. Jadi udah pokoknya mana yang jadi priority sekolah udah itu dulu. Boleh saya respon nggak sebentar? Boleh saya respon? Dia? Itu seorang Albert Einstein. Tapi seorang Jin dan Jun. Jauh banget ya. Saat itu dulu pacaran pertama kali usia berapa? Ayo usia berapa Pak? Nggak tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Kan gue belajar dari kehidupan gue juga. Boleh dijawab saat itu pertama kali pacaran usia berapa? Jin dan Jun? Enggak, aku sampai lulus SMA memang enggak. Iya. Emang enggak, tapi setelah lulus terus Pacarannya Aku banyak. lulus SMA. hah? Aku lulus SMA. Iya, kalau sekarang sih udah ya boleh lah. Tapi kan nggak mungkin juga ngomong, Kak, oke sekarang Belum belum pacaran dijawab. kan aku nggak ngomong gitu. Jin dan Jun dulu pacaran pertama kali umur berapa? Umur 21 ya. Tenang, sebentar lagi. Kalau saya udah boleh pacaran belum nih, Ezar? Hah? Udah boleh belum? Ya Dekat aja nggak, boleh lah. boleh gitu lah, ya. boleh lah. Boleh. Emang kamu udah kamu udah pengen pacaran banget? Belum banget sih, tapi ada Ada. yang suka-suka. Ada. Emang ya Allah. Ini kalau gua mau umur 17 udah pacaran. Ezar, tapi yang deket tuh pasti ada kan ya? Ada lah. Tanpa sepengetahuan papa. Nggak tahu dong sekarang nanti kalau dia mau. Artinya ada. Gimana caranya menahan diri untuk tidak mengenalkan orang yang dekat sama kamu di zaman seperti sekarang, di mana anak muda itu biasanya speak up, mengekspresikan diri, isi hati, memperkenalkan orang yang sedang dekat kepada orang tuanya. Gimana nahan diri itu? Aku emang nggak mau fokus di situ banget sih. Jadi kayak oh ya udah suka temenan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Suka nih gitu. Tapi ya nggak usah didalamin banget lah. Soalnya Itu omongan gue didengar. Itu satu pertanda kabar baik buat Syarul Gunawan, tapi kabar buruk buat yang lagi deket sama kamu. kan dia nggak tahu deh kayaknya ya. Semoga nggak tahu ya. Nah, oke. Jadi itu yang apa yang ditanamkan sama papa kamu ke kamu dan memang kamu dengerin gitu? Ya emang dengerin, maksudnya awalnya kan kayak apaan sih gitu, emang bener nggak sih? Tapi pas lihat-lihat juga, oh iya bener juga ya gitu kan gitu. Soalnya banyak nih temen yang stres gitu soal pacar, terus aku lihat-lihat lagi, kayaknya nggak
dulu deh gitu. Teman yang stres karena pacar, jangankan teman, kamu nggak kenal aja, tuh cantik ya, tuh lihat gitu terus. Enggak dong. Soalnya emang kemarin Abah memperbolehkan dia untuk pacaran serius kapan kira-kira? Sebenarnya aku nggak yang harus ini, cuman aku bilang fokus kamu apa sekarang, jangan terdistract hal lain. Buktinya kan temen dia yang baper-baperan itu kan akhirnya nggak lolos negeri, sementara dia masuk lolos gitu kan, masuk. Oh gitu. Masuk di UI. Bandingannya gitu ya. Bagi kami yang kuliah di swasta menyakitkan loh. Pak, mereka teman kuliah kakak. Mereka teman kuliah kakak yang baper-baperan itu teman kuliah. Oh gitu, masuk Iya. juga. Iya. Ada yang masuk juga. Iya. Oh, berarti Tuh, dia. segitu nggak taunya loh, ternyata dia deket sama teman kuliahnya di UI loh. Oh iya. Iya. dia suka kecampur teman-teman aku di mana gitu. Oke, tipe perempuan yang menurut kamu tuh ini pantas diperjuangkan, Eza, supaya papa kamu dengar. Kamu sukanya kayak gimana? Ya udah, sorry ya Pak. Iya. Aku sukanya. Sorry sih nggak apa-apa. Iya. Santai. Yang maksudnya bisa chill, fun gitu. Aku suka kayak ngobrol misalnya di kafe berdua gitu. Sambil ya aku ada tugas, dia juga ada tugas, tapi kita kerjain bareng, kita ketawa-ketawa gitu. Nongkrong di coffee shop gitu. Iya, nongkrong. Aku suka yang nongkrong-nongkrong aja, bukan yang suka nongkrong. Gitu. Sama Aplikasi suka kalimat travel. begitu Sama biar suka jelas. Dia traveling. jelas itu. Ya suka misalnya road trip gitu-gitu. Kita dengarkan dari mereka yang punya pengalaman luar biasa. Mami seandainya bisa memberikan wejangan kepada anak muda, apa yang disampaikan wejangan? Gini, pacaran itu boleh tapi untuk penyemangat. Yes. Ya, tidak menyentuh anak orang untuk jurus-jurus perkawinan. Paham? Tapi bener loh. Sampai situ aja ya. Maksudnya nggak usah jauh-jauh ke sana. Ya, cukup ya. Jadi, jadikanlah itu pemacu untuk kamu tuh naik tingkat. Betul. Penyemangat yang luar biasa. Iya. Begitu. Benar. Sudah cukup ya? Setuju. Iya, Pak. Iya. Tapi iya benar kalau pacaran Gue yang begitu. deg-degan. Ya kita masih lihat ya ini ngomongin soal anak dari Kang atau Asyarul Gunawan. Bukan cuma Nezar, ada Zema juga. Zema namanya bener ya? Iya, Zema. Zema ini bahkan pernah disangka bukan anaknya Syahrul Gunawan, tapi disangka deket. Bahkan ada yang bilang, ih Syahrul Gunawan itu jalan sama siapa tuh? Kita lihat satu ini. Iya. Cantik sekali. Cantik. Ini lagi nih, gua pusing nih ngadepinnya. Banyak Tadi apa sih cowok-cowok tulisannya, apa segala postingannya? macam. Gua liatin DM dari siapa-siapa ya. Wow, gua liatin DM. Halo, buat yang suka DM Zema jangan lupa dibaca sama bapaknya. Nah, karena kan ya aku di Bandung, anak-anak sama ibunya di Jakarta. Kan misalnya kita kan terpisah jarak dan waktu. Jadi aku harus memaksimalkan waktu pertemuan. Nah, yang video tadi itu Captionnya itu apa? lagi di PIM. Captionnya Ya, apa? lagi di PIM. Jadi kan kita paling seminggu sekali ya ketemu, terus aku tuh lagi pengen banget. Jadi karena gini, dia udah remaja sekarang kelas 2 SMA. Jangan sampai nanti misalnya ketemu cowok terus disentuh dikit tuh udah gimana gitu. Jadi tetap harus ada dekapan dari Iya, bapaknya. iya. Oh, gua peluk gitu. Gara-gara satu orang si ibu-ibu yang comel pas lagi di mall, itu Saruguna sama siapa tuh? Bini barunya kali. Akhirnya dia udah nggak pernah mau dipegang peluk-peluk lagi kalau depan umum. Itu yang Karena kan kesel udah banget besar sih. juga. Tapi cantik pisannya Zema, umur berapa? Karena tinggi juga Iya, mungkin ya. dia lagi senang-senang ikut kayak putri-putri apa sih Betawi apa Ya, sih? putri batik. Putri batik. Putri terus batik. apa dia pengen ya Cantik. gitu-gitulah. Yes, dia, Umur berapa? dia Umur senang. berapa? Umur 16 ya Zema ya. Tapi tinggi sekali ya Zema. 16 tahun Iya. loh aja ya. Nggak kebayang sih kalau sama anak Bentar lagi laki-laki. 17, bentar lagi Sama 17. anak laki-lakinya aja protektif, apalagi sama anak perempuan. Seprotektif apa? Syahrul Gunawan sama Zema. Cantik banget. Aduh cantik sekali ya. Dia putri batik kemarin. batik. Seprotektif apa? lalu. Seprotektif apa seorang Syahrul Gunawan kepada putri bernama Zema ini? Oh cantik, cantiknya. Boleh Iya. nih lanjut ya nanti ke Gitu Putri ya. Indonesia kemana Kak ya? Karen boleh nanti ya Boleh dibimbing ya Kak banget. Karen ya. Pisan ini ya. Boleh. Seprotektif apa kalau boleh tahu? Ya aku sih selalu bilang sama banget ya. Zema, Zema boleh berkarir apapun yang Zema suka. Dia tuh sebetulnya kan masih malu-malu. Jadi ibunya mengarahkan supaya dia ada confidence dengan dirinya gitu ya, dengan ikut pageant-pageant begini.
Ya kalau aku lebih ke ini sih ke teman cowoknya kali aku suka liatin gitu siapa dia jalan sama siapa. Terus aku suka liatin DM. Oh ya? Ya terutama ke dia ya. Karena Takut kejadian. Ya karena mungkin cewek Ya. satu-satunya jadi ya aku sayang banget sih sama dia. Oh. Bukan berarti aku nggak sayang sama Iya yang cowok. pasti. Namanya anak perempuan Iya, ya. iya. Tapi kalau AA tuh kalau AA tadi bilang ngeliatin DM Instagramnya Zema, itu tuh Zema pada awalnya apakah dia sempat ada penolakan untuk papanya tahu secara langsung akses menuju Instagramnya, DM-nya? Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak, dan dia masih ya aku perhatiin itu enggak yang melebihi Masih biasa ya, aja. masih biasa lah. Oke. Kalau Ezar, kamu DM boleh dibuka sama papa juga atau jangan-jangan memang papa kamu punya akses untuk ke Instagram kamu? Dia mah jarang banget update. Iya, aku jarang banget buka IG. Oh, jarang main sosial media. Iya, jarang main sosmed. Tapi AA punya akses untuk membuka IG-nya nggak? Karena memang nggak aktif jadi aku nggak tertarik untuk buka. Namanya kalau anak perempuan itu kan cinta pertamanya tuh papanya ya. Iya. Apalagi kan lagi Cinta pageant pertamanya, ya, bener. jadi dia pakai sosial tuh- media. Tapi aku sekarang udah mulai untuk tidak yang cerewet banget lah gitu. Kalau dia kan misalnya Zema pakai lagi siapa, pakai lagi karena belahannya gitu. Gue yang jangan sampai orang-orang Ya, ngeliat. tapi kan lagi ikut pageant. Tapi nggak Iya, harus cuman juga. kan nggak harus Oh iya. kan segini lah. Nanti minggu depan bawa dong ke sini mau ketemu aku. Ah? Ketemu dong, bawa ke sini. Tadi ada kalimat gini, aku tuh berusaha untuk tidak terlalu sekarang, walaupun itu berat ya sebenarnya. Dia pada dasarnya orangnya pemalu. Ya waktu itu kan sempet juga dia mau nggak gitu dia mah sekolah. Ya acara ini kan pas dia sekolah mulu. Kamu bilang apa sama Zema? Hah? Kamu bilang apa sama Zema? Ya tetap jadi anak papa yang menggemaskan, yang menyenangkan, jaga diri dan mudah-mudahan Zema Prestasi ya. tercapai semua apa yang diharapkan. Bisa mengukir prestasi. Amin. Dan juga Ezar, sekarang kita mengajak mereka berdua, bapak dan juga anak ini untuk bermain dengerin dan boleh protes. Let's go, kita pindah ke sana. Ezar boleh protes sekarang Ezar. Let's go saatnya ya. Sini Iya. Ezar di samping sini. Dulu boleh silakan baca. Oke. Yaudah sekarang papa boleh kamu pacaran deh. Oh, live di sini loh. Ini bukti loh. Langsung approve di sini. Ini nasional Kayaknya dia nih. punya hayalan yang gimana, aduh gua salah. Kayaknya tuh gue bapak yang gimana gitu yang nggak salah ngebolehin nih anak gua. gue pacaran. Sok, boleh baca dulu. Kemudian teruskan, nanti kalau Ezar merasa tidak setuju boleh diprotes ya. Silakan Ya. Oke. Papa bangga sama Ezar, tapi juga khawatir kalau ketemu sama orang yang nggak jelas dan bisa mempengaruhi yang buruk. Ezar, silakan merespon. Wajar Ya? Itu orang tua wajar kayak gitu. Sangat dimaklumi. Silakan Ezar bergantian. Next. Ezra suka kesel kalau Udah bilang. Papa udah bilang boleh ya? Boleh. Ya Papa nggak mau kakak gini, nggak mau gitu. Papa udah kayak bilang nggak percaya sama kakak atau nunjukin kalau Papa udah nggak boleh nih kakak kayak gini. Papa nggak percaya kakak bisa apa enggak gitu. Ya gitu sih. Mau respon? Oke. Boleh Ya, oke. protes. Oh, that's so deep. Maaf, pengen support aja padahal gitu. Iya. Ya udah maafin papa ya. Mungkin papa harus dengan cara lain menyampaikannya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, silakan Syarul. Oke, sekarang aku ya. Yang ketiga. Papa takut kehilangan kamu saat kamu Banyak itu ya. Iya. Saat kamu lama jawab WA dari papa. Oh, iya. Boleh. Diterima? Tuh, ngapain Terima. gitu? Suka mute.
Eza silakan terakhir. Oh di mute Iya. papanya. Papanya di mute. HP-nya di mute. HP bukan papanya. Oh HP-nya di mute. Nanti pulang dari sini cek handphonenya ya. Oke. Takut Ya udah, beneran di berarti mute. harus tambah lagi. Oke, silakan Eza terakhir. Ezer pengen dipercaya ngambil keputusan sendiri soal masa depan kakak sih. Masa depan. Kayak kakak mau karirnya gimana, interest kakak apa, hobi kakak apa. Ya nggak apa-apa, papa ngekritik nggak apa-apa, tapi come on. Oke. Gitu. Oke. Nggak Oke. protes ya, nggak protes ya. Aku nggak Langsung, protes. oke. Ada yang mau Ini disampaikan? jadi ajang ini loh, sebetulnya memperbaiki hubungan kami Iya, loh. sebenarnya. betul, betul. Terima kasih ya pagi-pagi Amir. Hebat. Iya. Sekarang Sudah cukup Sudah cukup. disampaikan untuk Eza. Ya maafin papa dengan segala keterbatasan papa. Dan papa ingin kakak tumbuh berkembang tanpa ada sesuatu yang dampak dari apa yang papa lakukan terhadap kakak sebelumnya. Ya. Ezar, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tapi bagaimana saling bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Aku. Terima kasih banyak bintang tamu kita semua. Terima Sehat-sehat kasih semuanya. sudah hadir. Amin. Terima kasih. Semoga semakin Terima kasih, menang, Jan. semoga ditemukan jalan Thank you, keluarnya. Chan. Dan terakhir di Pagi-Pagi Aku hari ini dia Cantika.